Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Herlidia dari kelas 3B. Oke, biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Materi kali ini adalah struktur dan fungsi organ, akar, batang, dan daun. Nah, kalian sudah tentu tahu ya bahwa tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi tumbuhan tidak berpembulu dan tumbuhan berpembulu. Tumbuhan tidak berpembulu ini meliputi tumbuhan lumut. Nah, sedangkan tumbuhan berpembulu ini meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup, atau dikotil dan monokotil. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari lebih lanjut dalam tentang perubahan berpembulu. Selanjutnya, organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh tumbuhan ini berpembulu tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembulu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Nah, organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, serta penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembulu terdiri atas akar, batang, serta daun. Nah, organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan ini berbiji tertutup, organ generatif ini terdiri atas bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, struktur, fungsi, dan akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di dalam bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tubuh ke pusat bumi dan menuju air, warna tidak hijau, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, ini akar ini terbagi menjadi sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, di mana tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar ini mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, misalnya pada singkong dan bengkoang, serta berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas. Misalnya pada tumbuhan tembakau, pada wortel, lombak, akar tunggang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang akan tumbuhan selama perbuangan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lombak akan dipanen sebelum pembuahan. Selanjutnya, struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kita lihat yang berdiri tegak di atas serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Serta batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas atau internodus, dibatasi oleh buku modus dan nodus tempat melekatnya daun dan tunas. Nah, batang banyak memiliki fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, perhatikan gambar pada batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya itu pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Selanjutnya, struktur dan fungsi daun. Nah, di mana daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang.
biasanya berbentuk tipis, lebar, dan mengandung zat warna hijau atau klorofil. Kemudian, daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Kemudian mengatur penguapan air serta pernapasan. Kemudian setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Pada perbedaan struktur luar monokotil dan daun dikotil, perurutan dan tulang daun merupakan ciri untuk mengetahui serta tumbuhan termasuk monokotil ataupun dikotil. Daun monokotil memiliki perurutan atau tulang daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan dan tulang daun yang menjalar atau menyirip. Nah, agar fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Perhatikan reaksi berikut. Glukosa selanjutnya akan disusun di pati atau amilum melalui proses merisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar. Nah, misalnya pada singkong atau dalam batang, misalnya pada sagu, atau bahkan dalam buah, misalnya pada padi. Selanjutnya, keterkaitan fungsi dan organ. Nah, setiap tumbuhan itu saling terkait karena setiap struktur ini membantu proses tumbuhan dalam respirasi fotosintesis. Sehingga jika salah satu struktur ini rusak, kemungkinan fotosintesis dan respirasi tidak berjalan lancar. Selanjutnya, seperti halnya akar berfungsi untuk mengangkat air dan mineral zat hara dalam tanah. Batang juga berfungsi untuk mengangkat makanan ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Dan daun berfungsi sebagai alat untuk fotosintesis. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.